Baiklah, materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu tentang belajar dan pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan materi saya lebih detail lagi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gita Natalis Tanggang, NIM 120315140 dari jurusan Pendidikan Bimbingan Konseling, asal kampus yaitu Universitas Negeri Medan. Tujuan saya membuat video pembelajarannya ini yaitu untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah praktik BK Belajar dengan dosen pengampu Ibu Rina Suryani SPD MPD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Dalam kegiatan belajar dan mengajar, peserta didik adalah objek dan subjek dari kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, makna dari proses pengajaran adalah kegiatan belajar peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran akan dicapai apabila peserta didik berusaha secara aktif untuk mencapainya. Keaktifan anak didik tidak hanya dituntut dari segi fisik, tetapi juga dari psikologisnya. Apabila hanya dari segi fisik yang aktif, tetapi psikologisnya tidak aktif, maka tujuan dari pembelajaran belum tercapai. Hal ini sama saja dengan peserta didik tidak belajar, karena peserta didik tidak merasakan perubahan dalam dirinya. Dalam hal ini kita tahu pada hakikatnya belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas belajar. Baiklah, kita masuk pada pengertian belajar. Belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang disadari atau disengaja. Aktivitas ini menunjukkan pada keaktifan seseorang dalam melakukan aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu kegiatan belajar dikatakan baik apabila intensitas keaktifan jasmani maupun mental seseorang semakin tinggi. Sebaliknya, meskipun seseorang dikatakan belajar, namun jika keaktifan jasmani dan mentalnya rendah, berarti kegiatan belajar tersebut tidak secara nyata memahami bahwa dirinya melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar juga dimaknai sebagai interaksi individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini adalah objek-objek lain yang memungkinkan individu memperoleh pengalaman-pengalaman dan pengetahuan, baik pengalaman atau pengetahuan baru maupun sesuatu yang pernah diperoleh atau ditemukan sebelumnya, tetapi menimbulkan perhatian kembali bagi individu tersebut sehingga memungkinkan terjadinya interaksi. Berikut saya akan menjelaskan tentang beberapa kelompok teori yang memberikan pandangan khusus tentang belajar. Yang pertama yaitu behaviorisme. Teori ini meyakinkan bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman tertentu kepadanya. Behaviorisme menekankan pada apa yang dilihat, yaitu tingkah laku, dan kurang memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran karena tidak dapat dilihat. Implementasi teori belajar behavioristik dalam dunia pendidikan ini terlihat dari beberapa contoh, misalkan penerapan hukuman membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat. Siswa disuruh lari lapangan jika tidak mengerjakan tugas atau PR. Ini seringkali terjadi di sekolah-sekolah saat ini. Yang kedua, kognitivisme merupakan salah satu teori belajar yang dalam berbagai pembahasan juga sering disebut model kognitif. Menurut teori belajar ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Oleh karena itu, teori ini memandang bahwa belajar itu sebagai perubahan persepsi dan pemahaman. Pada teori kognitivisme, seorang peserta didik dilatih untuk berpikir secara cerdik untuk menyelesaikan masalahnya. Peserta didik dilatih untuk berpikir, selain dilatih untuk berpikir cerdik, peserta didik harus dapat menggali pengetahuannya sendiri. Menurut tokoh psikologis pendidikan Jean Piaget, menyatakan bahwa teori belajar kognitivisme adalah suatu proses belajar melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, dengan melibatkan proses berpikir atau bernalar. Jadi dalam teori ini lebih menekankan pada pemaknaan dalam belajar, sehingga belajar tidak hanya menghafal, tetapi yang lebih penting adalah seorang peserta didik harus menangkap makna dari proses belajar yang dia lakukan. Selanjutnya, teori belajar psikologi sosial. Menurut teori ini, proses belajar bukanlah proses yang terjadi dalam keadaan menyendiri,
akan tetapi harus melalui interaksi. Teori belajar lebih menekankan kepada peranan situasi dan lingkungan sebagai sumber penyebab tingkah laku. Teori ini menganalisa tingkah laku sosial di sekitarnya yang sering dilihatnya. Menurut Bandura 1977, seorang anak belajar tingkah laku baru dengan melihat orang lain atau orang lain itu jadi model yang melakukannya dan mengamati konsekuensi dari sejumlah tingkah laku. Contohnya, seperti seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan penjudi, maka besarnya berpeluang menjadi penjudi. Selanjutnya, teori belajar Gagne, yaitu teori belajar yang merupakan perpaduan antara behaviorisme dan kognitivisme. Belajar merupakan sesuatu yang terjadi secara alamiah, akan tetapi hanya terjadi dengan kondisi tertentu, yaitu kondisi internal yang merupakan kesiapan peserta didik dan sesuatu yang telah dipelajari, kemudian kondisi eksternal yang merupakan situasi belajar yang secara sengaja diatur oleh pendidik dengan tujuan mempelajari proses belajar. Yang dimana teori belajar Gagne ini yang disebutnya yaitu hasil belajar yang baik itu pertama itu dengan kesiapan peserta didik dan sesuatu yang telah dipelajari. Yang kedua termasuk kepada lingkungannya, yang dimana mungkin di sekolah dia pada saat guru matematikanya itu memarahi dia bukannya malah termotivasi untuk belajar, tapi malah membenci pembelajaran tersebut. Jadi di sini dia ada kondisi internal dan eksternalnya. Dari uraian yang tadi saya jelaskan tentang teori behaviorisme, kognitivisme, teori belajar psikologi sosial, dan teori Gagne, maka saya menyimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku dan perubahan pemahaman yang ada mulanya seorang anak tidak dibekali dengan potensi apapun. Kemudian dengan terjadinya proses belajar, maka seorang anak berubah tingkah laku dan pemahamannya semakin bertambah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses di mana mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Peran dari guru sebagai pembimbing bertolak dari banyak peserta didik yang bermasalah. Dalam belajar tentunya banyak perbedaan, seperti adanya peserta didik yang mampu mencerna materi pembelajaran, adapun peserta didik yang lamban dalam mencerna materi pembelajaran. Kedua perbedaan inilah yang menyebabkan guru mampu mengatur strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan keadaan setiap peserta didik. Oleh karena itu, jika hakikat belajar adalah perubahan, maka hakikat pembelajaran adalah pengaturan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Secara nasional, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Maka, yang dikatakan dengan proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling interaksi untuk mencapai suatu hal yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang terjadi, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan. Interaksi ini berakar dari pihak pendidik atau guru dan kegiatan belajar secara pedagogis pada diri peserta didik. Berproses secara sistematis melalui tahap rencana, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran tidak terjadi seketika, melainkan berproses melalui tahapan-tahapan tertentu. Dalam pembelajaran, pendidik memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dengan adanya interaksi tersebut, maka akan menghasilkan proses pembelajaran efektif sebagaimana yang telah diharapkan. Menurut Trianto, pembelajaran adalah aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya secara sederhana. Pembelajaran dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pada hakikatnya,
Trianto mengungkapkan bahwa pembelajaran merupakan usaha sadar dari seseorang guru untuk membelajarkan peserta didik atau mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lain. Dengan maksud agar tujuan dapat tercapai dari uraian tersebut, maka terlihat jelas bahwa pembelajaran itu adalah interaksi dua arah dari pendidik dan peserta didik. Di antara keduanya terjadi komunikasi yang terarah menuju kepada target yang telah ditetapkan. Pola pembelajaran terjadi saat ini seringkali masih bersifat transmisif, yaitu siswa secara pasif menyerap struktur pengetahuan yang diberikan guru atau yang ada pada buku pelajaran saja. Adapun menurut Hudojo menyatakan bahwa sistem pembelajaran dalam pandangan konstruktivis memberikan perbedaan yang nyata. Ciri-cirinya adalah yang pertama, siswa terlibat aktif dalam belajarnya. Siswa belajar materi secara bermakna dengan bekerja dan berpikir. Dan yang kedua, informasi baru harus dikaitkan dengan informasi sebelumnya sehingga menyatu dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran ini dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan siswa. Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar. Perilaku mengajar dan perilaku belajar tersebut tidak terlepas dari bahan pelajaran. Dengan demikian, pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar dapat belajar dengan baik. Sehingga kegiatan pembelajaran ini bermuara pada dua kegiatan pokok, yaitu bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar dan bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Oleh karena itu, maka pembelajaran merupakan tindakan eksternal dari belajar, sedangkan belajar adalah tindakan internal dari pembelajaran. Selanjutnya, macam-macam komponen pembelajaran. Di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu pertama, kurikulum. Secara etimologis, kurikulum atau disebut kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu, yaitu suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Secara terminologis, istilah kurikulum mengandung arti sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Pengertian kurikulum secara luas tidak hanya berupa mata pelajaran atau bidang studi dan kegiatan-kegiatan belajar siswa saja, tetapi juga segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Misalnya, fasilitas kampus, lingkungan yang aman, suasana keakraban dalam proses belajar mengajar, media dan sumber-sumber belajar yang memadai. Kurikulum di sini adalah salah satu komponen dari komponen pembelajaran. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan di dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Dengan diterapkan kebijakan pemerintah atau Depdiknas, yaitu pengembangan kurikulum operasional dilakukan oleh setiap satuan pendidikan, maka seluruh jajaran di setiap satuan pendidikan harus memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang landasan pengembangan kurikulum, dan secara operasional harus dijadikan rujukan dalam mengimplementasikan kurikulum di setiap satuan pendidikan yang dikelolanya. Selanjutnya, yaitu guru. Kata guru dari bahasa Sanskerta yang juga berarti guru, tetapi arti harafiahnya adalah berat, yaitu seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di dalam masyarakat, dari yang paling terbelakang sampai yang paling maju, guru memegang peranan penting. Guru merupakan komponen pembelajaran penting dari pembelajaran itu sendiri. Guru merupakan satu di antara pembentuk-pembentuk utama calon warga masyarakat. Peranan guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar atau penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing, pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar siswa dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yaitu siswa. Yang ketiga komponen pembelajaran itu sendiri yakni siswa.
Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru, yang artinya murid juga menjadi komponen pembelajaran. Dalam konteks keagamaan, murid digunakan sebagai sebutan bagi seseorang yang mengikuti pembimbingan seorang tokoh bijaksana. Meskipun demikian, siswa jangan selalu dianggap sebagai objek belajar yang tidak tahu apa-apa. Ia memiliki latar belakang, minat dan kebutuhan serta kemampuan yang berbeda. Bagi siswa, sebagai dampak pengiring atau nurturing effect berupa terapan pengetahuan dan atau kemampuan di bidang lain sebagai suatu transfer belajar yang akan membantu perkembangan mereka mencapai keutuhan dan kemandirian. Yang keempat yaitu metode pembelajaran. Komponen pembelajaran selanjutnya yaitu metode pembelajaran, yang dimana adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Metode-metode tersebut antara lain yaitu pertama, metode tanya jawab. Banyak sekali metode-metode pembelajaran. Metode tersebut menjadi komponen pembelajaran yang penting dalam menentukan keberhasilan dalam sebuah pendidikan tersebut. Metode tanya jawab adalah metode aktif learning yang berpusat pada siswa yang sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini, yakni kurikulum Kurtilas yang berpusat pada siswa. Metode tanya jawab adalah suatu metode di mana guru menggunakan atau memberi pertanyaan kepada murid dan murid menjawab, atau sebaliknya murid bertanya pada guru dan guru menjawab murid itu. Ini menurut Suetomo 1993-150. Yang selanjutnya, metode diskusi. Metode diskusi juga menjadi metode yang digunakan dalam pembelajaran Kurtilas yang mengharuskan peserta didik mampu untuk bekerja sama dalam kelompok. Itulah mengapa metode juga penting dalam sebuah pembelajaran dan menjadi komponen pembelajaran. Menurut Muhyiddin Syah 2000 mendefinisikan bahwa metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah atau problem solving. Metode ini lazim juga disebut sebagai diskusi kelompok atau group discussion dan resitas bersama atau socialization. Metode diskusi dapat pula diartikan sebagai siasat atau penyampaian bahan ajar yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematis. Guru, peserta didik atau kelompok peserta didik memiliki perhatian yang sama terhadap topik yang dibicarakan dalam diskusi. Selanjutnya, metode materi pembelajaran. Materi juga merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Adapun karakteristik dari materi yang bagus menurut Hutchinson dan Waters adalah: yang pertama, adanya teks yang menarik. Yang kedua, adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan serta meliputi kemampuan berpikir siswa. Yang ketiga, memberikan kesempatan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki. Dan yang terakhir, materi yang dikuasai baik oleh siswa maupun guru. Yang keenam, alat pembelajaran atau media. Media adalah alat perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi. Seseorang pengajar tidak akan terlepas dari yang namanya media pembelajaran. Seorang guru juga media pembelajaran. Itulah mengapa media menjadi komponen pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran adalah perangkat lunak atau software atau perangkat keras hardware yang berfungsi sebagai alat belajar atau alat bantu belajar. Media pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Sebuah komponen media hendaknya merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Ujung akhir dari pemilihan media adalah penggunaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran, sehingga memungkinkan siswa dapat berinteraksi dengan media yang kita pilih. Yang terakhir, evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan evaluation. Menurut Wayne and Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu hal.
Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa, guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar. Hubungan masing-masing komponen belajar. Dari semua komponen pembelajaran antara komponen yang satu dengan yang lain memiliki hubungan saling keterkaitan. Guru sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum, guru juga sebagai pengembang kurikulum. Bagi guru, memahami kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak. Setelah guru mempelajari kurikulum yang berlaku, selanjutnya membuat suatu desain pembelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan awal siswa atau entering behavior. Tujuan yang hendak dicapai, tujuan belajar dan pembelajaran, karakteristik bahan yang akan diajarkan, metode dan media atau sumber belajar yang akan digunakan, dan unsur-unsur lainnya sebagai penunjang. Setelah desain dibuat, kemudian KBM atau pembelajaran dilakukan. Dalam hal ini, ada dua kegiatan utama, yaitu guru bertindak mengajar dan siswa bertindak belajar. Kedua kegiatan tersebut berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan yang telah diterapkan. Pada hakikatnya, implementasi pembelajaran itu akan menghasilkan suatu hasil belajar. Pada hasil ini akan memberikan dampak bagi guru dan siswa. Setiap komponen pembelajaran akan saling terkait satu sama lain. Komponen pembelajaran utama yang menentukan pembelajaran itu sendiri yakni guru. Bagi setiap guru dituntut untuk memahami masing-masing metode secara baik dengan pemilihan dan penggunaan metode yang tepat untuk setiap unit materi pelajaran yang diberikan kepada siswa. Maka akan meningkatkan proses interaksi belajar mengajar. Siswa juga akan memperoleh hasil belajar yang efektif dan mendapatkan kesempatan belajar yang seluas-luasnya. Jika ada salah satu komponen pembelajaran yang bermasalah, maka proses belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan baik. Dari uraian yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa belajar dan pembelajaran merupakan dua aspek yang saling berhubungan. Kegiatan belajar dan pembelajaran adalah proses interaksi yang bersifat edukasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Belajar merupakan suatu sistem yang termuat dalam proses pembelajaran, dan pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi satu sama lain, yang tadi telah dijelaskan, yaitu terdiri dari guru, siswa, tujuan materi, media, metode, dan evaluasi. Komponen-komponen pembelajaran adalah seluruh aspek yang saling membutuhkan. Pembelajaran tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya komponen-komponen pembelajaran. Dan komponen pembelajaran memiliki hubungan yang erat satu sama yang lainnya, tanpa dapat dipisahkan sekalipun. Dengan demikian, seluruh komponen haruslah digunakan dalam proses pembelajaran. Apabila salah satu komponen tidak digunakan, maka pembelajaran tidak akan efektif. Baiklah, dari penjelasan saya berikan tadi sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya berikan tentang materi belajar dan pembelajaran. Semoga dapat membantu kita dalam menambah ilmunya. Sekian dari saya. Terima kasih.